Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di workshop atau pelatihan menulis dengan artificial intelligence, khususnya menulis artikel jurnal ilmiah. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan sharing bersama terkait dengan bagaimana menulis ya sebuah artikel jurnal ilmiah ya dengan bantuan artificial intelligence atau AI ya. Jadi dengan bantuan bukan hanya menulis gitu ya. Baik ya. Tadi terima kasih untuk yang sudah memberikan untuk judulnya ya. Di sini mulai dari ada Ahmad Taufik ya tentang pengarus utamaan dari tafsir gender di pondok pesantren di Indonesia. Oh, menarik sekali ya, kualitatif dan tentu saja nanti kaitannya dengan bisa kajian pustaka ataupun juga field research di pondok pesantren. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang kedua ada dari Joni Warmansyah ya, pengaruh pendidikan dan pelatihan diklat ya terhadap kinerja tenaga pendidik di satuan PAUD. Oke, terima kasih ya. Menarik nih. Kemudian dari Siti Pilisia ya, Siti Pilisia ada pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause ya. Nanti tinggal kita studinya di mana ya. Berarti ini kalau kita menggunakan kata-kata pengaruh gitu ya, tentu saja itu adalah menggunakan kuantitatif, dan kuantitatifnya kalau ngomongin pengaruh berarti dia adalah apa sebab akibat ya, ada variabel X dengan variabel Y. Di situ adalah regresi linear berganda. Oke, kemudian Sofia, pengaruh siklus menstruasi terhadap anemia remaja putri SMA. Ini juga sama ya, kalau S1 sarjana itu memang biasanya hanya variabel X dengan variabel Y ya. Oke, kemudian terima kasih juga untuk ini MHD biasanya Muhammad ya, Muhammad Wahyudi MPDI. Wah, luar biasa ya. Ini tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa, kajian di masyarakat multikultural Kota Pematang Siantar. Ya, ini juga ada variabel X-nya adalah pengaruh lingkungan sosial, kemudian Y-nya itu adalah pembentukan akidah mahasiswa. Kemudian ada Rian juga, implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis fikih muamalah di Madrasah Aliyah. Oke ya, nanti kita akan sama-sama. Pertama saya ingin jelaskan dulu AI yang akan saya gunakan. Oke, izin saya share screen. Sepertinya lebih mudah memang ke application di Windows ya. Di aplikasi tuliskan di sini kalau advance-nya di sini sayangnya PowerPoint as background tidak bisa, sehingga saya pakai yang enter screen saja. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Karena ini kan kita menggunakan menggunakan Zoom. Oke. Baik ya, sudah kelihatan. Pertama tentu saja saya akan buka untuk Google. Saya gunakan Chrome. Kemudian sebenarnya ada banyak dari artificial intelligence yang bisa digunakan. Pertama saya akan buka dulu ChatGPT ya. GPT kekuatannya adalah di narasinya. Dan yang kedua saya menggunakan juga typeset ya .io ya. Ini nanti kekuatannya di literatur review. Gitu. Ini sudah terbuka. Kemudian satu lagi saya juga menggunakan yang gratisan saja ya, yang gratisan saja lah ya. Yang berikutnya saya menggunakan Perplexity
ya. Perplexity ini ya itu untuk nanti analisis dari materinya. Cukup ya. Walaupun saya juga bisa menggunakan satu lagi ya, Quillbot-nya khususnya nanti di Quillbot Flow. Oke ya, kalau terlalu cepat nanti mohon boleh disampaikan. Baik, saya sudah buka empat ya, saya buka empat AI. Pertama GPT sangat famous ya. Dua adalah sizefish.com atau typeset.eo ya. Kayak kemudian city.ai ya, semua AI gitu ya, tapi karena kebiasaan gitu ya. Oke, nah, seperti biasa ini sebenarnya boleh login juga, nggak susah ya. Biasanya kalau masalah gratisan itu biasanya memang kadang suka ada batasannya, tapi batasnya juga kita bisa akal. Itu maksudnya bisa pakai banyak akun, kemudian juga bisa memang kebutuhannya itu kita bisa fokus ya. Oke, yang sudah ready ada ChatGPT, kemudian juga di Sizefish ya, ini typeset.io, IO ya, kemudian juga Perplexity.ai, ini saya pakai akun gratisan semuanya ya. Oke, kemudian juga di Quillbot yang di Complete Writing, ini juga saya pakai yang gratisan juga, bukan ini gratisan sih, bukan gratisan, tapi ya memang istilahnya itu apa, yang gratis juga ada, kenapa harus berbayar gitu ya. Kayak di Quillbot, saya akan pilih di View More, and then kemudian saya pilih yang ini, yang Flow ya. Jadi quillbot.com, saya pilih yang Write with AI di Flow. Oke, nah ini udah siap. ChatGPT sudah ready, kemudian AI itu juga sudah ready juga, typesetnya, kemudian juga Perplexity sudah ready, dan Quillbot Flow juga sudah ready. Ya, saya nanti akan sebutkan di sini. Saya akan pilih untuk research paper. Ya, paper nanti kita akan tentukan di sini. Oke ya, baik. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita bicara tentang judul ya tadi yang disebutkan atau yang telah dituliskan di di chat room ya, yang sudah dituliskan di chat room, kita lihat di situ ya bagaimana tulisan-tulisan ya judul-judul dari teman-teman semuanya kelihatan ya. Nah, ini semuanya gitu ya. Nah, hal pertama ketika kita ingin menulis ya artikel jurnal sebenarnya banyak cara. Artinya bisa menggunakan beberapa cara ya. Nah, cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan istilahnya itu literatur review. Ini biasa di bab yang kedua. Literatur review itu maksudnya adalah ya topik yang akan kita bahas itu sebenarnya itu sudah berapa orang yang menuliskannya ya. Misalnya saya ambil dari ini ya Siti Pilisia ya. Oke, Siti Pilisia tentang pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause ya. Sebenarnya ini kan kalau kita pakai Google Chrome saja itu sudah kelihatan banyak sekali studinya, tapi biasanya dia kita perlu isi misalnya Humata misalnya untuk berdiskusi ya dengan dengan PDF-nya itu. Tapi saya di sini karena saya ingin mengambil contoh, saya akan gunakan di typeset sizepiece saja lah ya, biar lebih mudah. Tapi biasanya itu typeset.io ya, di sizepiece. Oke, tadi saya sudah copy ya, kemudian di sini ya saya akan pastekan paste ya. Oke, saya akan paste ini judulnya. Ya, kalau judul sih kalau saya kasih masukan pertama pengaruh senam menopause sudah betul. Kemudian kualitas tidur pada wanita menopause betul juga ya. Tinggal nanti ditambah dengan populasinya mau di mana. Kemudian juga dari populasi itu kita mengambil sampel ya. Kita ngambil sampelnya itu pakai teori siapa, misalnya pakai Slovin misalnya gitu ya, atau mungkin persentase misalnya, atau mungkin kita pakai random sampling gitu ya. Nah, kita ke sini dulu ya. Nanti kalau ada langsung bertanya, boleh juga. Ini dari judul sudah kelihatan. Ini X1 senam menopause, kemudian X2-nya X1 ya, X2-nya adalah kualitas tidur. Kita bisa menyebutnya X2 ataupun Y ya. Jadi nggak usah bingung kok ini X1 X2 sih gitu ya. Ya iya, X1 ya, ini X-nya saja sebenarnya karena hanya satu ya, maaf ya. Jadi X-nya adalah senam menopause, kemudian kualitas tidur itu adalah Y-nya. Duh, ini gampang sekali gitu ya, gampang sekali kalau kuantitatif ya. Oke, tapi di sini saya menggunakan size space ini sebenarnya untuk memastikan.
ya, memastikan bahwa judul yang ini seperti ini itu sudah dibahas oleh orang lain. Tadi saya menyebutnya dengan apa? Literatur review, ya. Oke, saya akan gunakan seperti ini, ya. Di sini kita sudah ini kan, kemudian kita langsung enter, ya. Di sini. Nah, kemudian jangan lupa di bagian bawah, ya, di bagian bawah. Tunggu sebentar ya. Di bagian bawahnya nanti kita akan pilih hanya paper yang top 10, kemudian juga yang PDF, dan juga kalau S1 cukuplah yang pakai open source juga bisa. Saya juga pakai yang standar saja lah ya, nggak usah terlalu tinggi. Nah, oke, ntar saya akan ini tadi pakai Google ya. Tadi belum masuk ke Google-nya, belum masuk ke akunnya. Kalau akun masuk ya gampang sekali lah ya. Zaman sekarang tinggal pakai apa, Google juga langsung masuk tuh, seperti ini ya. Nah, tadi oke, sorry sorry sorry. Nah, tadi ini kenapa saya kemudian keluarnya itu bahasa Inggris gitu ya? Oh, itu gampang banget, nggak usah dipikirin ya. Tinggal klik kanan nanti langsung jadi ya. Oke, atau langsung saya gantikan saja di sini ya. Nah, katakan saya sudah judulnya nih. Ini nanti selain juga untuk literatur review ya, ini juga bisa dijadikan untuk referensi ya, karena dia lihat ya, ini bicara tentang review dari berbagai tempat gitu ya. Oke, saya di sini saya pilih di PDF. Oke, kemudian nanti setelah pilih lagi tes ya, open access, kita boleh pilih apakah mau di top 10 gitu ya, yang 10 di sini, top papers, atau cukup yang open access ya. Nah, gini kita ambil yang open access. Dan gimana nih, masih pakai bahasa Inggris ya? Hari gini ya gampang lah ya, tinggal di sebelah sini aja. Ini ada klik English ya, kita pilih yang Indonesia ya, I love Indonesia. Oke, ini ya Indonesia, karena kita kan tadi pilihannya pengaruh. Nah, oke, lihat teman-teman semuanya. Jadi ketika saya mengetikkan pengaruh senam menopause terhadap kualitas tidur pada wanita menopause itu, ternyata di sini ada beberapa penelitian, ada Kian 2023, ada Clean ya et al 2012, kemudian ada Susanti et al 2022. Ini boleh dipilih, tapi saya ingin bicara di sini. Lihat, ya, ini adalah jurnalnya, ya. Ini tadi saya milihnya kan yang ini, yang open access ya. Nanti kalau yang berbayar nanti beda lagi ya. Nah, yang menariknya itu di kolom ini teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini itu ada conclusion, ya, ada summarize, ada result, ada summarize. Ini insight, ini bagian sini. Kemudian kalau di literatur review kan yang kita cari pertama itu adalah apa, judul. Ya, oh ini semuanya ya, justru ini akan semakin bagus. Nanti kalau kita cari yang, kalau nggak mau top, ya udah yang open access aja, yang apa, top paper ini kita hilangkan atau open access kita hilangkan ya, itu juga akan lebih mudah. Tapi saya rasa ini juga tinggal nerjemahkan juga sudah mudah sekali, karena dia walaupun dia, nah ini kehebatannya, walaupun dia apa, istilahnya itu papernya itu pakai bahasa Inggris, tapi di insight-nya kemudian saya klik ini nih teman-teman semuanya, klik di method use ya, metode yang digunakan. Nah, dia akan keluar di sini metode yang digunakan dari keseluruhan apa, keseluruhan artikel yang ada di sini. Oke, for example, misalnya ada does respond effect to exercise training on the subjective sleep quality of postmenopausal woman, exploratory analysis of a randomized controlled trial ya. Ini dia menggunakan apa metodenya, uji coba terkontrol secara desain kelompok paralel. Kemudian peserta ditugaskan untuk kelompok latihan dan kontrol, karena kan dia bicara tentang efek ya dari latihan. Kemudian yang kedua ada judul Effect of Yoga on Menopausal Symptoms and Sleep Quality Across Menopause Statuses ya. Ini dia menggunakan juga ini uji cobanya. Kemudian ini yang di bawah juga sama nih. Ini kita bisa tambahkan terus sampai habis gitu ya, sampai kita menemukan yang kira-kira cocok. Ini saya bicara tentang apa? Tentang literatur review gitu ya. Jadi ini satu cara ketika mau nanya nih gitu ya, ketika bertanya, saya mau menulis artikel jurnal Pak gitu ya. Nah, dari mana saya memulainya? Salah satunya adalah menggunakan mulai dari alternatif, yaitu literatur review. Oke ya. Nah, di sini kita bisa perpanjang lagi.
ya. Ini prevalensi tentang masa tidur dan hebatnya itu ini jadi kalau di ChatGPT nanti dia kadang beberapa tokoh itu menyebutnya kadang dia belum tentu benar referensinya. Tapi kalau yang ini misalnya kita ngambil sebuah uji coba terkontrol secara acak menunjukkan bahwa hubungan dosis respon di mana bahkan latihan dosis rendah 4 kali menyebabkan penurunan signifikan dalam gangguan tidur. Ini kaitan dengan yoga secara khusus meningkatkan kualitas hidup pada wanita pasca menopause dan premenopause dengan peningkatan signifikan bisa 20 detik 20 minggu praktik. Ini ada Susanti et al. Kita tinggal klik gitu ya. Oh, ternyata Susanti itu adalah mana tadi yang ini nih. Ya, kemudian ini Susanti ya betul ya, Heni Dwi Susanti ya. Izin. Nah, yang menariknya kita bisa buat PDF-nya, kita bisa langsung juga buat citasinya, kita bahkan bisa ngobrol tentang isi dari jurnal itu. Ya, misalnya saya tanya tentang ini novelty methodologies. Jadi artikel yang tadi itu sebenarnya kebaruan apa sih sebenarnya ini kan? Nah, ya kita lihat jawabannya. Metodologi baru dalam studi. Studi ini menggunakan desain uji coba terkontrol acak gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini berdialog dengan ya paper yang ada di sini. Walaupun dia bahasa Inggris gitu ya, tetapi kita bisa menanya isinya apa, metodenya apa, kesimpulannya apa. Kalau penasaran, ya biasanya dosen nanya, mana Pak, mana ini artikelnya nih. Kita tinggal klik PDF, langsung di apa ini baru, nah di UMM. Nah, kalau seperti ini, ini jangan khawatir ya. Ini biasanya itu adalah repositori dari UMM-nya ini ya 404 lah gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya dia bisa cari di sini lagi ya bisa lagi di apa PDF. Biasa ada sumber yang lainnya. Ini nggak usah khawatir ya. Kita cari yang lainnya ya. Misalnya saya klik lagi yang bagian bawah. Oh, ke sini masih. Saya balik ke Suza, ini bahasa Inggris ya, tentang selain itu wanita premenopause melaporkan kualitas tidur terburuk, menekankan perlunya intervensi yang efektif selama transisi ini. Ya, misalnya saya ambil ini, oh dia bahasa Inggris, nanti boleh tambahkan. Kalau yang 5 ini juga kayaknya dia juga bahasa apa nih ya, bahasa Inggris juga ya, nanti diperbaiki ini malah bahasa ini. Nah, kalau kita cari yang bahasa Indonesia, ya gampang kita tinggal bisa more filter ya, kemudian kita bisa cari yang memang istilahnya itu fokus kepada bahasa Indonesia. Saya nggak cari yang misalnya yang berbayar misalnya gitu ya. Ya yang berbayar nanti adalah yang berbayar. Oke ya, ini untuk bagaimana kita mencari ya referensi yang ada. Oke ya, referensi yang ada yang istilahnya itu sesuai dengan materi kita ya, yang sesuai dengan apa topik dari jurnal kita. Oke, saya ganti ya. Saya tukar misalnya tadi yang ini dulu, yang siapa Rian misalnya gitu ya. Kalau judul nanti pasti ada perbaikan, pasti akan diperbaiki ya, jangan khawatir. Saya tukar lagi ke Rian di sini ya. Tadi ininya sama, saya ganti di paper, kemudian saya paste di sini, ya. Kita akan lihat enter, ya. Nah, nanti tadi saya dia sudah bahasa Indonesia. Ini tergantung kecepatannya ya. Jadi baru pertama tuh, ya. Jadi salah satu cara ketika ditanya biasanya yang pertama yang susah biasanya itu ya. Pak, saya mau menulis artikel jurnal. Ya, pertama kumpulkan dulu apa istilahnya itu cari jurnal-jurnal yang mirip. Nah, ini ya. Ini kan dari judulnya adalah implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis fikih muamalah. Kalau dari judulnya sih sebenarnya dia otomatis field research di salah satu madrasah, kemudian pendidikan kewirausahaannya ya. Atau mungkin nanti ada program-program kewirausahaan yang tentu saya nanti bisa menggunakan sebenarnya kewirausahaan syariah misalnya tanpa perlu menyebutkan berbasis muamalah karena otomatis dia adalah muamalahnya gitu ya. Nanti kalau ke fikihnya kesannya pendidikannya itu agak kurang gitu ya. Madrasah aliyah nanti boleh pilih satu dua ya. Kalau saran saya standar itu dua. Kayak kembali ke sini. Jadi materi ya tentang tadi kan ada lebih spesifik ya bahasa Indonesia banget apalagi pendidikan kewirausahaan berbasis muamalah aliyah itu pasti Indonesia banget. Nah, ini hasilnya
Ya, jadi kalau saya ngambil PDF itu ada penelitiannya Mahmudi, penanaman jiwa entrepreneurship melalui pembelajaran IPS tingkat dasar. Dia ada ekonominya kan ya, IPS itu ya, di Madrasah Aliyah. Kemudian membangun Muslim entrepreneurship dari pendekatan konvensional ke pendekatan syariat. Satu lagi, entrepreneurship education strategy at Salaf Islamic Boarding School, case study at pesantren Darul Mutakin Kendal. Oke, yang ingin saya sampaikan di sini ya. Nah, ini sudah bahasa Indonesia. Jadi insight-nya isi. Jadi kita itu nggak perlu baca ini keseluruhan. Walaupun kalau mau baca tinggal klik ini. Ya, tinggal klik akan keluar tuh PDF-nya. Jadi bukan omong kosong tuh Al-Bidayah, ini jurnalnya. Ya tinggal kita cari aja ke bawah. Nah, lengkap ya. Tapi kalau kita nggak sempat ke sini, ya sudah di sini aja. Ya, oke. Jurnal Mahmudi ini fokusnya adalah pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah ya, di ibtadaiyah bukan di madrasah aliyah, dia bedakan ya, kalau kita kan nyari yang aliyah gitu ya. Nah ini metodenya, ini biasanya S1 ya. Metodenya itu kualitatif, wawancara, pengamatan, lapangan studi dokumen, analisis data, kondensi untuk laporan penelitian. Dia terlalu simpel, biasanya kita bisa melihat kualitas dari sebuah jurnal. Kemudian ini yang kedua, ini al-maslahah. Nah, ini al-maslahah ya. Ini kita lihat jurnalnya siapa nih ya. Nah, kita tinggal klik di sini juga sama. Ya, ini tadi jurnal yang ini tinggal dicari saja ininya dibuka juga dia akan keluar di sini ya. Keluar di jurnal di Pontianak. Oh iya betul masalah teman di sana. Nah, jurnal masalah ini dia metodenya itu meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan motivasi untuk bekerja, melatih kreativitas, pemecahan masalah dan objektivitas. Nah, jadi dia agak kurang nyambung tuh sebenarnya itu ya. Kalau yang ketiga, ini wawancara mendalam dengan kiai, ustadz, dan siswa, kemudian studi observasi dan dokumentasi pengumpulan data. Ya, kalau ini S1 masih bisa lah ya, bisa walaupun nanti pakai ini, pakai apa, triangulasi ya. Oke, yang menarik tadi, ini kan baru dua ya, jadi setiap eh, paper yang ada di sebelah apa ya kiri ini, dia kita bisa carikan insight-nya, kemudian metodenya sampai conclusion kesimpulannya. Kayak gitu kesimpulannya. Kesimpulan dari yang ini kesimpulannya. Desain pembelajaran kewirausahaan untuk siswa kelas atas, implementasi budidaya kewirausahaan dalam pembelajaran ilmu sosial. Kayak ini yang keduanya Muslim harus didorong untuk menjadi pengusaha. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk pengembangan kewirausahaan. Yang ketiga, pesantren salaf memiliki pola pendidikan kewirausahaan yang sistematis, kelompok siswa yang berbeda menerima perawatan dan kebijakan yang berbeda. Ini kita cari ratusan ada referensinya, itu sangat mungkin sekali. Nah, nanti kita cari yang lebih detail ya. Metode kualitatif deskriptif untuk pengumpulan data analisis. Nah, ini udah agak-agak lumayan lah untuk S1 ya, metode kualitatif. Oke, satu lagi ya, tadi saya nanti boleh tanya lah, boleh langsung praktek juga ya. Silakan buka di empat itu kita masih belajar. Saya satu lagi ingin buka dari punya siapa ya? Sofia ya. Pengaruh siklus menstruasi terhadap anemia remaja putri ya. Ini juga sama, masukan dari sisi judulnya adalah pastikan remaja putrinya itu kalau usia jelas berarti remaja ya. Kemudian yang keduanya adalah dari sisi populasinya. Ini penelitiannya di mana, kemudian mengambil sampelnya berapa. Kemudian berarti dia kan pakai apa kuesioner. Nah, kuesioner itu dipastikan. Jadi kalau siklus kan tinggal bertanya, simple ya. Bertanya tinggal simple berapa kali, ini berapa kali gitu ya. Nah, ini ambilnya uh, ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga, ya. Ini yang paling penting karena tadi saya bicara tentang metode, gitu ya. Saya mau cari di sini ya di metodenya sebenarnya, ya. Yang dilihat ya yang pertama itu metode penelitian deskriptif korelasional digunakan, pendekatan cross sectional dengan total sampling yang digunakan. Oke, nanti kita bisa nanya-nanya di sini ya, nanya-nanya di sini nanti kita cari dia populasinya berapa sih, sampelnya berapa. Dia bisa jawab tuh. Kemudian kalau yang kedua ini tentang hubungan tingkat kecukupan zat gizi dan siklus menstruasi dengan anemia pada remaja, agak dekat ya. Desain penampang melintang, pengambilan sampel acak proporsional untuk pemilik subjek. Ini juga sama, kuesioner, pengukuran hemoglobin ini karena kaitannya dengan hemoglobin ya, dan juga kuesioner frekuensi makanan. Jadi tinggal
Ini kalau yang ini ya tergantung, makanya kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, itu cara yang pertama gitu ya. Oke, sudah tiga ya, sudah tiga nih kita tentukan. Kemudian yang menarik juga kalau perplexity ini lebih kurang juga sama ya. Misalnya di tadi kalau apa untuk yang typeset.io ini dia sebenarnya lebih kepada bagaimana nanti ketika kita menulis ini kemudian kita mereferensikan. Ya, kita ada referensi yang lengkap dan kita bisa ambil dari situ. Ya, syaratnya bagaimana Pak? Kan kita nggak bisa bener nggak nih ya? Kita tinggal lihat klik ini aja tadi. Nah, misalnya Soleha dan Munirah 2019. Ya, ini apa? Ininya nih Soleha dan Munirah ini kan. Kemudian kita klik PDF ya. Kalau nggak mau ribet bisa langsung klik di sini. Ya, yang citasinya nih cite this paper ya. Itu juga akan mudah. Ini buktinya. Jadi ketika dosen nanya mana jurnalnya ini Pak. Kita download kita kumpulkan gitu ya. Nah, ini nanti pakai Humato juga sebenarnya kita bisa ngelihat, jadi nggak baca secara keseluruhan dari isi yang ada di sini. Ya, metodenya, apanya itu kan ya, dia sangat banyak tuh ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau belum paham berarti boleh bertanya lagi ya. Bukan lagi boleh bertanya. Kemudian yang kedua, kalau pakai Perplexity, ini lebihnya sama, yaitu dia itu untuk mencari referensi. Ya, mencari referensi, terutama nanti kita carinya adalah yang apa? Yang betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan di sini. Hmm. Ada dua, ada lima, ada. Nah, kalau di sini Perpres itu dia membaca hampir keseluruhan dari apa referensi atau source gitu ya yang ada di mana berbagai jurnal. Termasuk juga di Dialog Dokter juga ada karena dia kaitannya dengan kesehatan. Ya, dengan kesehatan. Oke, saya mau tukar dulu dengan tadi yang belum saya ini kan di Perplexity ini saya ngambil dari tadi yang pertama ya pengarus utamaan atau pengarus tamaan ya saya suka tukar nih pengarus tamaan gender ya ini kayaknya apa topiknya sudah cukup banyak ya cukup banyak dan nanti penelitian-penelitian juga akan sangat banyak sekali. Oke, tadi sebenarnya nanti bisa coba sendiri ya siapa tadi di yang pakai typeset. Ini saya coba ganti lagi. Saya mau menggunakan yang pakai tulisan di sini ya. Oke, saya klik di sini. Bentar. Ya, ini dulu. Salam, mana? Mhm. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi mohon maaf tadi ada dari Pak Rektor. Ya, jadi istilahnya itu apa? Ini saya bisa tentang pengaruh tamaan tafsir gender ya. Pengaruh tamaan tafsir gender di Indonesia. Nah, ini yang paling penting itu adalah tadi kalau kita mau cari source-nya itu di sini. Jadi ini lebih memudahkan daripada istilahnya itu Google Chrome gitu ya atau Google gitu yang nyari harus banyak. Dan di sini kita bisa cari diskusi. Misalnya ini pengaruh tamaan gender dalam pendidikan pesantren. Nah, dia langsung ke referensi utamanya atau ke jurnalnya. Ini jurnalnya kita tinggal download, kita bisa catat, citasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, ya ini untuk jadi untuk AI yang size space dengan Perplexity nanti dia sebenarnya kedua yang kita bisa gunakan yaitu untuk apa? Untuk mencari referensi. Oke ya. Sekarang kita ke ChatGPT. Sebentar dulu, mohon maaf.
Aduh, sorry, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Baik, jadi saya ulang lagi tadi ini karena dari karakter yang ini ya jauh dari Wakatobi ini. Baik, jadi ada dua ya AI itu untuk kita memulai tulisan itu, untuk mencari ide gagasan, untuk mencari jurnal yang sudah ada kita menggunakan ini, itu ya. Kemudian saya pilih yang ChatGPT dan juga Quillbot Flow kita menulis dari jurnalnya. Ya, kalau dari ChatGPT ya, jadi biasa saya memulai dari sini karena yang paling powerful sampai saat ini ya ChatGPT untuk istilahnya itu membuat semacam narasi ya, membuat narasi itu dia ChatGPT ya, luar biasa gitu. Kalau Copilot juga bisa, kemudian apa Gemini atau Gemini juga sebenarnya bisa, tapi ini yang lebih powerful. Oke, jadi untuk memulai menulis jurnal pastikan ya perintah dari di ChatGPT itu betul-betul memang detail ya promptnya itu memang nanti bisa mengarahkan. Nah, karena kan ini kita tahu semuanya ya, AI ini bisa kita ajak bicara dan juga ngobrol gitu ya. Baik, jadi kalau di prompt saya biasanya ketika akan menulis jurnal, ya saya akan mulai dengan semacam sanjungan gitu kali ya. Oke, saya tulis begini. Anda adalah seorang penulis artikel jurnal ya terindeks Scopus. Oke, ya jadi jangan tanggung-tanggung langsung terindeks Scopus. Kemudian Anda akan menulis ya artikel jurnal ilmiah ya berstandar Scopus ya berstandar Scopus dengan judul. Oke ya. Nah, teman-teman semuanya kalau yang bisa buka langsung bisa boleh dibuka nih ya. Boleh diketik ya. Kemudian judulnya saya akan ambil karena ini Scopus saya ambil tadi yang belum ya. Yang belum tadi itu ada pengaruh pendidikan dia simple ya. Johnny Warmansyah pengaruh siklus, kemudian pengaruh lingkungan sosial, implementasi tapi nggak apa-apa biar sama ya. Yang belum itu adalah pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akhirnya mahasiswa. Nah, ini juga boleh ya. Ini juga boleh dari MHD Wahyudi ya. Ini kalau pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa kajian di masyarakat multikultural kota Pematang Siantar. Ini sebenarnya kuantitatif simple sebenarnya sih ya. Sangat simpel sekali ya. Oke, kalau nggak apa-apa lah ya, saya ambil yang ini saja. Karena nanti sama-sama tadi yang Sophia dengan siapa Siti itu juga sama, hanya pengaruh itu mudah sekali. Nanti tinggal nanya aja ya. Saya ambil yang ini ya. Ini multikultural kota Pematang Siantar kan jelas. Kayak saya copy, kemudian saya ketik tadi ya, kan sudah sampai di sini nih ya dengan judul ini judulnya. Oke, kemudian belum selesai ya, kemudian langsung di sini buatkan ya apa kita mulai dari outline outline artikel jurnal ilmiah ya dengan sistematika ya. Eh, Biasanya kita mulai dari sistematikanya adalah abstrak ya, walaupun nanti kita lihat lagi, kemudian pendahuluan ya, kemudian metode penelitian, kemudian eh, apa kajian teori, kemudian setelah itu hasil dan pembahasan gitu ya, hasil hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian hasil pembahasan ya, hasil pembahasan dan analisis ya, analisis. Serta diakhiri kemudian analisis kita mulai kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, nanti kalau di ini perlu hati-hati dengan daftar pustakanya karena bisanya itu sering sekali apa kurang tepat. Perlu kita referensikan lagi tadi menggunakan size space atau menggunakan perplexity. Oke, saya enter di sini ya. Ntar saya, tapi sebelum enter saya karena nanti biar ngetiknya lebih mudah, ya saya langsung enter. Oke, kita saya taruh promptnya di sini ya. Nah, biar nanti bisa jadi contoh. Ya, silakan promnya nanti boleh dicoba dengan judulnya itu diganti. Oke, ya ini kelebihannya. Tapi tadi lagi-lagi perlu ilmunya juga. Kenapa? Karena kalau menurut judul ini pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa.
ya otomatis kan di sini kajian di masyarakat multikultural Kota Pematang Siantar nanti berarti definisi dari masyarakat multikultural untuk pengambilan sampelnya di Kota Pematang Siantar ini berarti kan mungkin boleh dikatakan Kota Pematang Siantar itu adalah masyarakatnya itu multikultural gitu ya. Nah, ini kan banyak banget nih kota ya, satu kota berapa ribu atau juta orang di sana. Kemudian sampelnya kita ngambil dari mana? Kalau untuk level tesis dengan disertasi oke ya. Tapi kalau untuk sarjana, untuk skripsi, sebaiknya lebih baik ke satu komunitas, Ya, misalnya kecamatan atau desa pun sudah cukup. Karena kalau kota itu cukup banyak ya, cukup banyak dan nanti untuk samplingnya agak sulit ya. Oke, jadi kita tentukan dulu nanti samplingnya ya. Jadi ini masih abstrak dan tadi perlu diperbaiki. Tapi kita lihat, kayak ini abstraknya ya. Nah, ini abstraknya sudah betul. Ini biasa teman-teman yang sering salah mahasiswa S1 terutama itu ketika membuat abstrak ya. Ada yang mulai dari latar belakang singkat, ada juga yang langsung ke tujuan penelitian. Nih ya, jadi ini tinggal di copy dipindahkan. Jadi tujuan penelitian mengkaji pengaruh. Ini nanti bentuknya tidak seperti ini, nanti gampang sekali kita tinggal minta buatkan jadi narasi saja gitu ya. Pentingnya akidah dalam kehidupan manusia, mengkaji pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa dalam konteks masyarakat multikultural. Oke, di sini tadi saya kurang kelewat yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa itu di mana? Di PTKI, di PTU, di PTKIS, nanti dipilih gitu ya. Nah, saran saya tadi kalau mamanya S1 ya mungkin kampus cukup satu gitu ya. Kalau mamanya S2 ya minimal kampusnya itu dua gitu. Kalau satu kota keren apa untuk tesis. Tapi kalau untuk disertasi saran saya sih sebaiknya kalau disertasi itu standar itu ya minimal sekali itu dua provinsi mestinya ya jadi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara gitu ya, misalnya gitu ya. Walaupun ada juga nih beberapa apalagi ini kan kuantitatif ya. Metodologinya kita lihat pendekatannya adalah Pak Ustadz nanti ya. dia nanti kita kalau salah kita sampai tahu oh dia nggak bisa kalau menggunakan istilah kualitatif maaf kalau dia menggunakan istilah pengaruh pasti yaitu adalah apa kuantitatif. Nah berarti dia salah nih ya di kualitatif deskriptif salah nih karena dia memang tidak menyebutkan X dengan Y-nya apalagi di situ kajian di masyarakat. Jadi ini judulnya agak sedikit itu ya. Kalau judul yang standar untuk kuantitatif mudah, pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa di perguruan tinggi Kota Pematang Siantar. Gitu ya, ya masyarakat multikulturalnya boleh diletakkan, boleh tidak, gitu ya. Hasil utama lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pembentukan akidah baik secara positif ataupun negatif. Nah, ini juga salah juga tuh, perlu diperbaiki. Jadi nggak semuanya tuh benar gitu ya di AI ini ya. Kesimpulannya nilai multikultural dapat memperkaya dan mengaburkan pemahaman akidah tergantung pada intensitas interaksi dan kontrol sosial. Ini keywordnya akidah, lingkungan sosial, mahasiswa multikultural matang siantar. Nanti kalau kita mau itu kita bisa tinggal ya metodenya salah diperbaiki gitu ya. Oke, ini tadi karena saya minta mulai dari abstrak, otomatis dia abstrak dibuatkan nanti tinggal kita perbaiki. Kemudian pendahuluan ini di background latar belakang ya di sini ini mungkin karena kita sifatnya simple jadi kita buat nanti dibuat narasi ya pendahuluan di background kan pendahuluan itu sama dengan background sama dengan mukadimah, latar belakang gitu ya. Jadi pentingnya akil dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa. Tantangan pluralisme dan pengaruh lingkungan dalam masyarakat multikultural ini tidak betul nih. Masalahnya ya ini, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa di kota Pematang Siantar. Nah, mahasiswa mana nih? Atau apa mau kita ambil semuanya mahasiswa yang namanya yang statusnya mahasiswa di kota Pematang Siantar? Atau yang lebih mudah tentu saja adalah ke ya lembaganya ya artinya itu ke kampus mana gitu itu akan lebih simpel gitu ya. Tujuan menganalisis tentang bentuk pengaruh otomatis kuantitatif teoritisnya kontribusi terhadap kajian sosiologi agama, praktisnya pertimbangan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, ini metodenya jelas tidak tepat sekali walaupun karena di sini menggunakan kata-kata sudah pakai kata-kata pengaruh, menggunakan pakai kata kajian, itu kesannya itu di AI itu dibacanya itu kualitatif ya. Karena ada kata-kata kajian gitu ya, padahal nggak perlu kalau menurut saya gitu ya. Perguruan tinggi, subjeknya mahasiswa dengan latar belakang agama yang beragam, teknik pengumpulan datanya gitu ya.
Nah, triangulasi kajian teorinya, teori akidah dalam Islam, lingkungan sosial, hasil penelitiannya, ini hasil penelitiannya, kemudian pembahasan dan analisis. Nah, dia karena apa? Karena dia menggunakan kualitatif. Nanti saya minta ganti dengan kuantitatif, gitu ya. Ini yang paling penting teman-teman perlu hati-hati nih. Jadi ketika ChatGPT itu mencantumkan ada Al-Atos, kemudian ada Luckman, dan Berger, ada Gertz, ada Mice and Habermas dan Novalis Majid misalnya ini perlu hati-hati karena dia belum tentu benar gitu ya. Jadi perlu direferensikan lagi ke bisa kalau ini kan ini ada e-booknya juga ada bukunya ini juga di buku juga cukup banyak Religion of Java juga banyak Social Construction Reality juga ada Islam and Secularism juga Istak ini juga bahasa Inggris cukup banyak juga ini ya. Nah, oke, ini tadi yang kesalahan di sini itu adalah dari sisi metodenya. Saya bilang begini, ganti metodenya menggunakan pendekatan kuantitatif ya dengan regresi linear sederhana ya. Tadi sebenarnya memang kalau ChatGPT atau AI itu kan tergantung kita ya, tergantung kita nanyanya bener atau enggak, gitu kan ya. Kalau tadi dari si judul inputnya juga salah, dia juga salah. Nah, ya, di sini kita sudah sebutkan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory karena ini mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap pembentukan akidah mahasiswa. Populasinya adalah mahasiswa aktif di beberapa perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar. Teknik samplingnya adalah stratified random sampling berdasarkan program studi dan juga latar belakang agama. Sampelnya, teorinya menggunakan Slovin yang N kecil ini adalah populasi itu sama dengan N, ini adalah sampel ya sama dengan populasi dibagi ya dalam kurung satu plus populasi dari error kuadrat gitu ya. Nah, ini variabel X-nya adalah lingkungan sosial, langsung dia cari indikatornya, nanti dia suruh cari indikator juga akan ketemu. Variabel X-nya, Y-nya adalah pembentukan akidah mahasiswa. Kuesionernya dia juga bisa pakai buat kuesioner menggunakan skala Likert ya, 1 sampai 5. Teknik analisisnya, ini udah tahu ya teman-teman semuanya pasti udah bisa ya. Jadi ketika kuantitatif mulai dari setelah kita menemukan variabel sudah ditentukan, dari variabel itu kemudian kita turunkan menjadi indikator, dari indikator itu kita turunkan menjadi operasionalnya, baru masuk ke instrumen. Nah, kita langsung buat butir-butir pernyataan. Nah, butir-butir pernyataan itu nanti perlu divalidasi, diuji validitas dan juga reliabilitas bisa menggunakan Cronbach alpha gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti uji asumsi klasik atau uji mulai dari normalitas kalau dia istilahnya itu datanya itu apakah betul-betul kalau homogenitas itu dia apa betul-betul heterogen atau homogen gitu ya. Kemudian nanti juga dilihat dari sisi apakah dia normal ya normalitasnya, linearitasnya kalau dia lebih dari satu variabel X ya sampai nanti ujungnya itu di regresi linear sederhana dengan uji nanti untuk hipotesisnya. Nih ya, jadi ada normalis data, linearitas hubungan antar variabel, homoskedastisitasnya atau heterokedastisitasnya. Ini bisa boleh pakai SPSS versi 25, tapi ChatGPT ini sendiri dia bisa menggunakan, bisa ngitung juga gitu ya. Misalnya begini, misalnya populasi ya, penelitian ada misalnya ada 800. Kemudian berapa ya, berapa sampel jika saya menggunakan jangan pakai saya ya, jika menggunakan teori Slovin dengan margin error ya 5%. Ya, 5%. Padahal udah dipindahin nih rumah. Ya, dia sebutkan dulu. Aduh. Terus margin errornya 0,5, kemudian jawabannya ada 267. Ini boleh diuji ke dosen statistik gitu ya.
Ya nanti kemudian yang ini juga nih, saya mau yang abstrak ini kita mau jadikan pakai referensi, tapi tadi kan metodenya kurang tepat ya. Atau mungkin saya mau yang paling susah nih mahasiswa biasanya jelaskan atau sebutkan indikator dari ya variabel apa tadi? Ya variabelnya itu adalah lingkungan sosial ya, sosial dengan teori mutakhir. Dia membuatkan itu pun sangat bisa sekali ya untuk apa kuesioner, pernyataan dan sebagainya. Wah, banyak banget ya. Ini indikatornya lingkungan sosial keluarga, tuh teman sebaya, peer groupnya, ya, kemudian juga apa lagi tuh institusi pendidikan atau kampus karena tadi mahasiswa ya, media sosial dan media massa ya, kemudian sampai nanti ujungnya saya minta buatkan semacam apa, tapi nanti penting nih harus tahu teorinya. Lihat nih, langsung akan dibangun menjadi butir-butir kuesioner skala Likert ya. Langsung saya buatkan kuesioner tersebut. Saya akan langsung buatkan. Jadi kurang apa coba idenya gitu. Tapi tadi syaratnya kita tuh harus betul-betul paham. Ya jangan sampai mengandalkan ini ketika dijelaskan di depan dosen baik itu ujian proposal ya ataupun juga ketika apa menulisnya itu tidak paham gitu ya. Hmm, gitu. Ya. Atau nggak jadi semuanya. Oke ya, kembali ke tadi ya, kembali ke awal. Ketika kita mau menulis, ketika kita menulis jurnal itu yang paling penting itu adalah ini ya, outline-nya. Setelah outline jadi, berikutnya gitu ya. Oke, tadi ya outline-nya sudah jadi, kemudian saya ingin mengembangkan abstrak nggak perlu, ya saya langsung di sini. Langsung pentingnya akidah dalam kehidupan. Jadi setelah outline-nya sudah jadi, poin-poin begini, kemudian saya minta jelaskan ya, jelaskan secara uh, detail dengan referensi ya referensi yang apa yang apa referensi utama ya, narasi atau uh, subtopik ini. Langsung saya kopikan ya. Biasanya saya tambah juga referensi ya referensi utama. Nah, jadi teman-teman ya, kuncinya itu di sini ya. Ini baru ke ChatGPT kan saya bicara tentang pentingnya akidah dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa. Ya, dia biasalah bicara tentang akidah. Dia ngambil dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Ada referensinya juga akidah Al-Mu'min. Ya, ini cuma sedikit ya. Nah, nanti kita bisa tinggal tambahkan lagi aja. Ya, kita tinggal tambahkan. Nah, tadi yang saya bilang perlu hati-hati itu adalah dari sisi ini benar nggak perkataan dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini nanti ya kita bisa cross check di apa di Perplexity dan juga di Typeset. Ya, misalnya begini, ya, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhirnya yang lulus adalah syarat diterimanya amal, karena amal tanpa iman akan sia-sia. Nah, ini teman-teman soalnya yang paling penting nih, ya. Jadi kalau di ChatGPT, ya, oke, ya, kalau di ChatGPT itu dia referensinya itu perlu ditanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Tapi solusinya adalah di SciSpace, ya, di SciSpace begini. Saya letakkan di sini. Ini fungsinya tadi harusnya tadi memang bukan pertama, tapi jadi bingung kali ya. Oke, ini ya. Saya enter. Ini siapa sih yang ngomong? Oh, dia harus pakai ini ya. Harus pakai ini, harus dirubah gitu ya. Harus dirubah pakai istilahnya itu apa? Yang lain. Uh, namanya itu lah biar bayar gitu ya. Tapi kita bisa gratis sama ganti akunnya lagi ya. Oke, kita mengambil di sini terus adalah syarat diterimanya. Nah, kita lihat ya. Oke. Oh, ini tadi masih pakai bahasa Inggris. Ya, ini ada research step-nya. Ini disebutkan satu-satu. Kemudian tadi saya ingin ke standar karena dia review ya. Di deep review itu dia memang ya. Saya coba di sini ya. Di type C apa di perfect ini.
Nanti kalau yang berbayar, biasanya teman-teman tuh yang modal tuh biasa pakai juga pakai pakai braille text ya, yang umum itu ya. Perplex itu juga bayar 150, 100 ribu, 150 itu juga menurut saya worth it juga gitu ya. Nah ini di mana? Di eh, Perplexity. Ini kelebihannya. Ketika saya bicara tentang, saya kan mau cari menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akidah yang lurus adalah syarat diterimanya amal. Karena amal tanpa iman adalah sia-sia. Kita lihat di mana sih sebenarnya dia ngomong begini. Hmm. Nah, kita merupakan alasan bicara seluruh umat amal dia memiliki bobot dan kendalian ini sama nih. Ya kita boleh ambil dari sini. Oke, saya klik nomor dua. Ya, kemudian dia langsung ke download ini. Ya. Mhm. Nah, kayak ini dulu nih. Akhirnya Akhlak Education of Islam Teenager by Al-Ghazali and the Relevance in Disruption Era. Ya, pendidikan akidah akhlak bagi remaja Islam. Nah, ternyata kita nggak perlu baca jauh ke sini, walaupun nanti pakai Humata di AI itu juga bisa diskusi ini isinya apa, metodenya apa juga bisa sebenarnya ya. Nah, berarti nanti kalau saya ngomongin tentang itu tinggal copy aja dari sini, kemudian saya klik ini, kita di sini tuh bisa langsung ke jurnalnya tadi itu, jurnal ini, kemudian nanti tinggal disitasi jadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya semudah itu. Atau mau pakai yang lain, ini sumber yang lainnya juga akan memperoleh pahala dalam masuk surga ini ya. Ini dari siapa nih? Sama juga nih dengan referensi juga. Nah, ini sama atau tidak? Ini sama dia sumbernya masih sama. Kita ke bawah lagi ya, pilihannya tuh ya. Dan relate-nya, yang relate itu di sini tuh banyak sekali gitu ya. Jadi eh, ya zaman sekarang tuh nggak perlu cukup baca nyari-nyari banyak buku gitu ya, apalagi jurnal kan ya, yang utama sekarang itu ya, yang kemudian digunakan ya. Ini untuk kehapus ya perplexity. Oke, saya buka dulu di history, kemudian perplexity. Oke, nah ya explore teman-teman ya, dari ChatGPT itu kemudian kita kembangkan ya, atau kalau kita masih mau kurang ya kita tinggal tambah lagi, termasuk ini misalnya Bandura 9 ini kan nggak ada referensinya nih ya, kita tinggal copy Bandura dalam sosial dan itu menjelaskan bahwa keyakinan internal seseorang termasuk religious belief akan memengaruhi cara menafsirkan pengalaman sosial dari sini. Jadi fungsi dari SciSpace dengan Quillbot ini adalah untuk mencari referensi, gitu ya, untuk mencari referensi, ya. Yang satu Quillbot belum, untuk yang Perplexity saya ganti lagi. Yang Perplexity tadi saya ambil tadi dari pernyataan ini. Sebenarnya ini kalau pakai riset ini dia akan lebih lagi, cuma sayangnya dia pro. Berapa nih? Ya, $20 gitu ya. Kalau menurut saya sangat worth it sih sebenarnya. Sangat sangat ini sekali. Kita lihat Bandura 97 dalam Social Learning Theory menjelaskan bahwa keyakinan internal seorang termasuk religion belief akan memengaruhi cara menafsirkan pengalaman sosial. Ini Bandura itu ngomong di mana sih? Gitu ya. Ternyata di sini tuh ada satu siapa nih? Ya, social learning Formosa Publisher ini kurang ya karena dia buku. Ini juga desain ORG itu juga kurang juga. Kita harus cari yang lain ya. Ini Formosa juga sama. Berarti nanti kita pilih yang biasanya itu referensi. Kita lihat di search ya. Nah, di searchnya apa saja sih? Formosa Publisher, kemudian Simple Psychology, ya, kemudian PDF. Ini Accessib, AC ini masih bisa. Kemudian juga di mana lagi nih? Ya, staff apa di STT Jafrey ini juga bisa karena dia jurnal. Ya, kita klik ini misalnya. eh, Oke, kita masuk dulu ke sini. Biasa kalau OJS yang baru seperti ini biasanya ya. Oke. Oh, udah hampir 1 jam nih ya. Nanti kita langsung nanya lah setengah jam berikutnya. Atau 1 jam lebih juga boleh juga ya. Ntar itu untuk Perplexity. Tadi yang Zali juga sama nih ya. Dia hebat. So, ini kan ini nih. Ya kita tinggal kalau nah, teman-teman sih kalau yang nggak mau ribet ya udah ambil aja dari sini, percayalah, yakin gitu ya. Ini kan jurnal nih. Ya, jadi saya sebenarnya lebih senang ke SciSpace karena dia referensinya kita bisa pilih di sini ya. Nih pilihannya itu adalah PDF dan
open access itu kelebihannya ya. Jadi untuk mencari referensi ya. Jadi ya nggak ada alasan tuh kalau umpamanya ini referensinya nggak ada, cuma ngambil dari Google, cuma ngopi, apalagi ngopi dari apa satu satu ini tertentu ya, satu jurnal tertentu. Aduh, sayang sekali gitu ya. Oke, kemudian ini jurnalnya tadi Albert Bandura Social Learning Theory and its Implication for Christian Religious Education Today. Nggak apa-apalah ya, dari non Muslim pun kan kita bisa pakai gitu ya, karena dia kan bisa karena dia bisa tentang Albert Bandura. Kebetulan kemarin juga saya sempat bimbingan skripsi juga mahasiswa di Israel Valley itu pakai teorinya Albert Bandura juga ya. Nah, kemudian yang terakhir kalau tadi ChatGPT itu untuk narasi dengan membuatkan ide-ide outline dan juga menarasikan, kekurangannya tadi adalah dari sisi referensinya dan itu ditutup dengan SciSpace atau typeset.io, kemudian juga dengan Perplexity. Nanti dengan Braintext juga bisa. Last terakhir ini Quillbot ya. Di Quillbot Flow ya, di Quillbot Flow ini, nah ini kita bisa, kalau ini tuh dia menulis dari awal. Ini amazing ya, lebih lebih hebat lagi. For example, ya saya ambil balik lagi, ya ini ada Robiatul Adawiyah. Oke, ini siapa? Anda ada sama, itu yang tadi saya. Jadi analisis prediktif manajemen risiko dalam keuangan melalui pendekatan AI. Udah pakai keren banget ya. Analisis prediktif. Oke, saya mau pakai ini. Jadi apa? Ini sebenarnya cukup detail ya, tapi kita lihat ya. Atau kita mudah itu yang ini dulu deh, yang ini dulu, yang Rian dulu aja ya. Ini ini aja dulu. Saya ambil dari implementasi pendidikan kewirausahaan, tapi nanti saya tambah ya. Oke, ini cara kerja dari Quillbot yang dulunya itu hanya untuk paraphrase, sekarang itu sudah bisa untuk menulis, gitu ya. Nah, di sini saya pilih jangan essay, tapi saya pilih research paper, ya. Kemudian saya tulis di sini tadi implementasi pendidikan kewirausahaan syariah, ya. Misalnya saya tambahkan di Madrasah Aliyah, ya. Oke, kita next gitu ya. Nah, kelebihan dari Quillbot ini, dia betul-betul robot yang bisa menulis, ya. Bentuknya sudah kayak Word, tapi kelebihannya itu dia bisa menulis kepada kita itu secara detail. Sorry, it's in English ya, but we can translate to bahasa. Easy ya. Gampang banget lah ya. Tinggal kita translate to bahasa Indonesia ya. Nah, tadi sebenarnya dari awal sudah bisa bahasa Indonesia tuh. Oke ya, transit to bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bahkan kalau menulis bahasa Inggrisnya lebih keren lagi gitu ya. Kita lihat nih. Jadi saya tuh tadi menulis tentang, ya, tentang judulnya itu adalah bagaimana implementasi dari, ya, istilahnya itu pendidikan kewirausahaan syariah. Di sini introduction-nya adalah definition of pendidikan kewirausahaan syariah, importance and of implementing pendidikan kewirausahaan syariah di Madrasah Aliyah. Jadi urgensi dan juga praktiknya, kemudian juga pengajuan riset papernya. Jadi purpose-nya itu seperti apa, background-nya. Ya, ini mulai dari overview Madrasah Aliyah, nanti pilih Madrasah Aliyah yang mana, atau kemudian overview dari pendidikan kewirausahaan, ya, kemudian juga previous studies, implementasinya, theoretical framework-nya, Principle of Islamic Entrepreneurship, Strategy of Integrating Pendidikan Kewirausahaan Syariah in the Curriculum. Ya, ini kan terjemahannya di sini, ya. Terjemahnya itu ada di sini nih, ya. Di bagian tersebut lah kita ambil di insert. Nah, kita pindah aja ya. Dia udah lagi istilahnya itu apa, bingung-bingung terjemah gitu kan. Sekarang itu pakai apa, eh, deep L juga sangat mungkin sekali. Nah, sebenarnya yang menarik begini, ini teman-teman semuanya. Saya berangkatnya dari atas. Yang paling penting lihat ada logo ini nih. Logo apa? Kita klik di sini, lihat nih, ya ada logo petir, flares ya, flares di sini. Nah, ini kuncinya di Quillbot. Walaupun dia tampilannya simple kayak Microsoft Word, memang ini kayak Microsoft Word, tapi kelebihannya itu ini, lihat. Ketika diklik di sini, dia akan muncul generate idea, complete paragraph, start new paragraph, add example, kemudian add counter example, dan over new
viewpoint. Oke, dari sini ini kan saya ngambil ya di definition of pendidikan syariah ya. Kemudian saya ingin jelaskan, coba boleh jelaskan tentang ini ya. Jadi saya mulai dari start new paragraph. Dia nulis sendiri tentang definition of pendidikan agama. Nah, ya langsung bahasa Inggris lagi dan bahasa Inggrisnya nggak tidak diragukan dari Quillbot. Pendidikan kewirausahaan refers to education and training program that focus on entrepreneurship principle and practices within the framework of Islamic teaching and values. Ya, ini udah sampai di sini. Tambah lagi, saya akan minta tambahkan lagi, ya, boleh komplit atau kita boleh new paragraf lagi, nyambungkan terus sampai ujung di sini, ya, tuh, ya. Nah, bahasa Inggris, oh, gampang tinggal pindahkan ke bahasa Indonesia, saya minta translate di sini, ya, translate, saya minta ke Indonesia di sini. Tuh. Pendidikan perusahaan mengacu pada program pendidikan. Nah, hebatnya juga ya, hebatnya itu di sini nih, ya misalnya saya sampai di sini. Kemudian saya pengen cari referensinya, ya. Ini bisa tambah complete paragraf kalau kita anggap sudah selesai, atau add example, kasih contohnya, atau mungkin pakai pandangan yang lain, sangat mungkin di sini. Nah, kalau untuk referensi, ya kita tinggal klik di sini, ya di bagian ujung sini, kemudian di sini itu di bagian bawah ini, samping ini ada search, ya sources, ya. Di sini kita cari nih referensinya itu yang ngomong ini tuh sebenarnya di mana nih, ya kita bisa klik dari sini misalnya di sini ya, kemudian saya akan kopikan ya di sitasi di sini ya. Kemudian saya mau pilih sebentar di shortnya ini kan ya sebentar. Kita bisa cari referensinya itu ya. Oke, kita lihat referensinya. Dia akan memilihkan untuk referensi yang kita bisa gunakan. Lihat, ya, saya copy di sini. Di akademik general dengan buku. Kalau bukunya itu dia tersedia di PDF, ya, maka otomatis dia akan lebih mudah untuk membacanya. Ya, dan referensinya tadi sama. Jadi dia satu ini bisa langsung dia nulis sendiri, bisa ngurutkan, jadi nggak pusing. Ya, oke, sabar ya. Ini dia lagi nyari yang sumber di sini. Nanti kita akan ketemu ya. Tuh, lihat ya. Dia mirip dengan Perplexity juga. Lihat di bagian sininya. Ketika saya bicara tentang integrasi pendidikan perusahaan, ini ada integration of Islamic education and entrepreneurship to develop Muslim economy in East Java, ya di Jawa Timur. Nah, ini kan tinggal buka aja karena ini jurnalnya UIT Lirboyo ACID, ya tinggal klik aja ya. Tinggal klik ini, otomatis langsung keluar ya. Nanti kalau mau pakai bantuan ya pakai saya space untuk melihat isinya apa. Atau kalau bisa juga kita bisa pakai Humata, bisa juga ya. Humata.ai ini untuk diskusi tentang, bukan diskusi, yang ngobrol ngobrol dengan PDF ya. Nah, kita juga bisa pakai ini juga. Cari ini juga, kalau kita pakai login juga sama, mudah sekali. Ya, ini mencari referensi jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya bisa. Ya, ini jurnalnya tadi. Nah, saya tutup. Kemudian di Perplexity-nya masih, integrasinya tadi kan referensi literaturnya itu ya. Nah, di sini. Ini kemudian nanti kalau kita bisa masukkan insert text, dia akan masuk ke sini. Kemudian kalau di copy, ya, ini kan referensinya nih, ya, dan dia tidak akan sebanyak apapun. Citasi, kita ambil di sini ya, klik. Kita lihat tadi, naruhnya di mana nih? Dia akan di tempat tadi saya mencari referensi. Ya, dia langsung ke sini. Jadi tinggal kiri kanan sehari selesai tuh buat jurnal gitu ya. Syaratnya tadi betul-betul kita paham, jangan asal gitu ya. Hmm, tuh, mana tadi referensinya jadinya? Enable, ya. Oke, kita cari yang bawahnya lagi. Kita tadi belum klik ini masalahnya tuh. Kita klik di sini, kemudian kita ambil yang ini, ada paraphrase, ada summarize juga bisa nanti untuk memastikan.
Oke, kita lihat ya, tunggu sebentar. Untuk memastikan referensi itu dia langsung nempel di sini. Nanti yang berbayar itu adalah apa pakai Jenny.ai. Lihat nih, teman-teman semuanya, Rismawati et al. 2025. Kita klik di sini juga, dia akan ketemu di sini tuh. Ya, ini referensinya tuh. Ya, mau dibuka, mau dicari, nah, kita lihat ya dia akan kembali ke sini lagi ya, ke e-journal ini ya. Jadi sifatnya itu sudah online di AI ini kan sebenarnya hanya membaca dari artikel-artikel yang PDF terutama, jadi akan memudahkan. Oke, kesimpulannya adalah ketika kita ingin menuliskan artikel jurnal, ya saran saya pastikan dulu judulnya. Kalau nggak paham, tanya dosen pembimbing. Karena tadi kalau dari judul, ya pasti ya baik itu terutama ini yang mahasiswa ya. Kalau dosen mungkin istilahnya itu paham, tahu oh ini kuantitatif, tapi nggak semua dosen juga ya. Dosen yang junior mungkin nggak tahu ini kuantitatif, ini kualitatif atau mixed method. Terus kalau S1 kayak gimana sih sebenarnya standarnya? Terus kalau mamanya S2 seperti apa? Kita mulainya dari mana nih kalau mau memulai dari menulis Nah, seperti itu. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya dan kita kasih kesempatan untuk yang mau bertanya nih ya, yang masih bingung, yang belum paham tentang how to write journal article using artificial intelligence. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak dosen. Nah,